Untuk kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati semua, terima kasih atas kesempatannya untuk meluangkan waktu untuk meeting ya, diskusi MGMP pada Rabu kali ini. Bapak Ibu, kita kali ini yaitu pembelajaran daring dari SMA 5 dan SMA 14. Dari yang sesi pertama SMA 5 akan disampaikan oleh Bu Resti Yuniarti Supartika. Ini ya. Terus untuk yang SMA 14 menyusul, apakah sudah ready? Nanti kita konfirmasi tim dalam perjalanan. Nah, oke. Setelah 2 sesi tadi, rencananya yang terakhir acara pengimbasan ya Bapak Ibu. Caranya dari guru dengan tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya dalam bentuk yang lembut. Oke. Bapak Ibu, yang terakhir adalah pengimbasan tentang guru belajar seri pandemi ya. Kebetulan saya sendiri sudah melalui 2 tahap ya, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 32 JP, tahap 2 32 JP. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat nanti ya. Oke, untuk yang pertama kami persilahkan ke Bu Resti. Silakan Bu Resti. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di MGMP pagi ini. Pada kesempatan ini, saya perwakilan SMA Negeri 5 akan sharing tentang pembelajaran di sekolah kami sesuai dengan judul materi pada hari ini, yaitu pembelajaran daring. Baiklah, langsung saja saya akan mulai. Nah, yang pertama, aplikasi yang digunakan secara keseluruhan di SMA 5 itu dengan menggunakan Google Classroom. Nah, seperti yang ada di slide, yang pertama itu ada jendela awal ketika memasuki Google Classroom. Di sana terlihat kelas-kelas yang akan diajarkan. Nah, lalu yang gambar di sebelahnya adalah jendela ketika kita klik salah satu dari kelas. Nah, dan di situ ada tulisan forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, jadi kita memasukkan tugas itu melalui ke tugas kelas. Forum itu untuk kita menginformasikan. Nah, kita juga bisa lihat nilai dari yang nilai itu. Nah, terus selanjutnya, lanjut Pak, kita memakai Google Meet. Tetapi Google Meet ini dipakai saat menjelaskan materi yang mungkin agak berat. Nah, selanjutnya, Google Drive digunakan untuk penilaian. Jadi kami membuat kantong tugas khusus untuk matematika. Nah, caranya yaitu kita buat dulu kantong tugas kita dan kita akan share ke anak-anak itu. Nah, anak-anak itu juga memiliki kantong tugas khusus matematika untuk mempermudah penilaian. Nah, selanjutnya, selain dari GCR, kami menggunakan WhatsApp ataupun membuat video YouTube seperti milik Pak Tinjak. Nah, dan yang selanjutnya, di situ saya memakai modul. Nah, modul ini dirancang sendiri dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didik, seperti pada slide. Nah, di situ ada daftar isinya. Nah, selanjutnya ada materi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga ada kunci jawabannya.
Nah, tetapi kunci jawaban itu akan diberikan setelah anak-anak menyelesaikan evaluasi yang sudah kita buat. Mungkin segitu saja sharing pembelajaran dari SMA Negeri 5. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir sharing dari kami dan jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu, mantap ininya ya secara singkat ya. Secara singkat. Jadi istilahnya sudah terlihat gitu struktur, terutama yang modul ini bagus juga ini. Jadi tentang pembuatan modul memang bagaimana itu Bu? Mungkin solusi apa? Cara membuat modulnya itu dibikin mandiri karena kan kalau misalkan kelas yang besar atau jumlah kelas yang banyak kan masing-masing guru kan beda persepsi gitu. Gimana itu? Atau kita menggunakan satu modul atau bagaimana? Silakan. Sebenarnya untuk modul ini Pak kan tidak bisa langsung digunakan. Kalau modul yang baik itu kan harus divalidasi, harus diujikan dulu kan Pak. Nah, jadi kebetulan modul itu memang sudah diuji cobakan dan sudah divalidasi. Iya, bagus. Jadi kita kan bisa terinspirasi ya mungkin nanti di MGMP Kota Batam ini bisa membuat modul bersama ya. Jadi bagaimana modul itu kita kerjakan bersama-sama dan nanti bisa diedarkan ke seluruh sekolah se-Kota Batam gitu. Bagus juga modulnya tadi ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan mungkin silakan. Masih belum kita lihat ini Pak, apa modulnya tadi, apa itu namanya? Oh iya, untuk modulnya Kayak ya. ya isian bentuknya formatnya ya. Ini Boleh ya. ya. Modulnya daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kayaknya sudah sesuai dengan ini penulisan ya. Ya, cuma Kalau daring itu diberikan ke anak dalam bentuk hard copy ya. Atau bagaimana Bu? Kalau daring bisa dikasihkan soft copy-nya Bu. Oh, soft copy-nya. Nah, Iya. iya. Berarti itu per pertemuan atau bagaimana Bu? Kalau saya itu sih memang buatnya untuk satu bab aja Bu. Oh, nanti nambah lagi gitu ya? Ya. Iya. Oh, nanti itu yang daftar isi itu berarti jadikan satu semua gitu ya Bu? Iya Bu. Jadi oh iya. Oke. Mantap ya. Jadi kalau ini bisa membuat modul nanti bisa juga jadi ada angka kreditnya ya atau mungkin seperti ada karya gitu ya. Iya benar. Tapi kayak tukang kredit loh Bapak jangan ngomong Iya makanya. Memang tuntutannya seperti itu sekarang Bu. Karena kawan-kawan kita itu kan banyak yang mungkin sudah berapa tahun tidak naik pangkat ternyata jadi 3C ke 3D iya. ternyata kenanya di PT ini. Ya, jadi kalau pengembangan Iya. PT mungkin ada mungkin bisa dalam kurun waktu berapa masih ada gitu ya. Tapi kalau PT ini yang jarang-jarang kita. Jadi ini formatnya Bapak Ibu daftar isi terus langsung kegiatan belajar yang kayak begini. Ini ada kunci jawaban. Ini masih satu bab ya Bapak Ibu ya, berarti ya. Iya Pak. Mungkin ada penggunaan apa aplikasi lain selain modul gitu Bu? Misalkan alat peraga atau apa gitu, ada kira-kira? Ada aplikasi lain kayak misalkan kalau menjelaskan ke anak itu
biasanya kan kita mensimulasikan, mendemonstrasikan apa kayak whiteboard atau apa gitu semacam gitu gimana? Oh, kalau kami sih biasanya memang pakai video gitu aja, Pak. Oh, jadi video ya. Ambil video. Jadi pas di ketika meetingnya itu kayak di tadi nah ini kayak Google Meet itu kan ada apa masih ini penjelasan atau mungkin siapa tahu ada difotokan difotokan ke arah papan tulis baru ini baru kasih ke siswa interaktif gitu ada nggak? Ya, biasanya di-sharekan dulu, nanti mereka lihat, baru kita sekalian menjelaskan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini Bu Resti, ini kan ada forum ini kan ya, ada tugas kelas anggota nilai itu Ya. untuk tugas kelas boleh di ini Bu dibuka untuk yang tugas kelas. Oh Ibu Yang bisa share nggak dari situ? tugas kelas ya. Coba Ibu langsung ambil share screen, langsung klik share screen di ada gambar ini share konten kalau di atau tekan bersamaan Ctrl Shift E. Ctrl Shift E itu langsung minta share konten langsung. Ya, oke. Apa tadi Pak? Kontrol Ctrl Shift Shift E. Bersamaan, gitu kan bersamaan. Nggak bisa Pak? Belum nampak di situ. Bentar saya mau promosinya dulu biar Ibu bisa. Ini di tugas kelas berarti kan ada belum sekolah. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain, Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Jadi dari SMA 5 kita belajar tadi ada modul udah bagus ya Bapak Ibu. Nanti tinggal diinteraksikan, terus ada kantong tugas dari Google Drive, terus kantong ulangan gitu ya dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, terus Bu Resti untuk trik-triknya kalau siswa melakukan kecurangan kayak mana itu kalau di SMA 15 SMA 5 kalau misalkan ujian gitu kan dia ada pengaturan khusus nggak di formnya itu? Oh, kalau di form saya sering buatnya cuma 1 kali masuk aja. Dan linknya juga berbeda setiap kelas. Oh, jadi ya linknya dibuat berbeda tiap kelas dan Iya. sekali masuk ya only one Ya, respond ya. cuma sekali, ya. Sekali masuk. Dan itu dibatasi waktu ya. Ada waktunya dan sebagainya. Iya, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu lagi yang lain.
iya Bu. Bu Nurasia, apakah absennya masih belum? Halo Silakan. Bu, Bu Iya, silakan. Pak Insang. Iya, Ya, silakan. saya lagi nyoba ini loh, Pak Bu Resti kan memakai Google Form ya. Nah, Iya, saya Bu. kemarin coba ini, jadi saya menggunakan autoproctor. Jadi saya mencoba beberapa anak. Jadi anak bisa kayak CCTV kita. Jadi kita ulangan mereka buka tab lain atau enggak, suara mereka nyontek apa enggak, terus ada videonya. Jadi mereka di sebelahnya sama siapa. Itu sudah, tetapi yang keluar hanya suara sama dia membuka tab lain aja, Pak, Bu. Jadi yang kamera saya masih gagal, belum keluar, Pak. Kalau saya sih memang belum pakai kamera, Bu. Oh gitu, ya. Aplikasi apa Bu Herma? Autoproctor. 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 Nah, Coba. saya gagal kemarin karena udah diingatkan soal semester, jadi saya berhenti dulu. Oh, coba saya coba ya. Kita Ya. belajar bersama bagaimana autoproctor ini. Jadi install dari Google Form. Dari Google Form ya. Ya. Autoproctor. Autoproctor. Ini sudah nampak Bu ya? Proctor. Begini Bu Herma. Ya, tapi kita masuknya dari Google Form. Oh, masuknya dari Google Form. Ya, dari Drive itu. Masuk lewat. Drive ya. Lewat Google Drive ya Bu ya? Iya. Terus seperti biasa kita bikin Google Form biasa. Saya coba pakai Google Drive. Google Drive Agent ya. Sudah nampak di situ Bu? Ini browser saya? Sudah. Oke. Kok Gmail, Pak? Google Drive, Pak. Oh, iya nanti di dalamnya ada Google Drive. Oh gitu ya. Masih nunggu jaringan dulu. Jadi autoproctor ya. Ini dia. Buka Google Drive-nya. Ini ya. Iya. Bikin Google Form, Pak. Dari Google Form. Iya. Misalkan, Ya, plus baru aja, Pak. oke. Google Form. Kata judulnya latihan H. Tanya. Nanti Presiden RI misalkan. Jadi optionnya misalkan Pak Prabowo. Megawati. Contohnya terus maju diisi. ya. Habis itu Pak yang praktek ya, oke. titik 3 itu loh, Pak. Ya ini, oke, titik 3. Add-on. Add-on, oke. Mudah-mudahan berhasil sini. kita lihat bersama-sama. Karena saya gagal, Pak. Oh iya, oke. Terus yang ini terus habis itu Bu? Ada autoproctor. Coba di bawahnya Pak, cari. Autoproctor. Proctor. Di
dipilih salah satu, Pak. Ini, Pak. Oh, ini ada. Time and auto proctor ini ya. Iya. Oke. Kita buka. Oh, install dulu ya. Iya, dia harus install, Pak. Nanti dia masuk di ini, di Google Form-nya. Nah, ini dengan anjing coba di apa ya? Dia masuk ke Google Form tadi. GMP Matematika GMP Matematika Kota Batam. GMP Matematika Kota Batam. Bapak Ibu bisa nyoba sendiri ya. Sebentar. Sebentar, saya dulu. Saya lupa nih passwordnya di mana. Nanti kalau ini nanti nampak. Oh ini harusnya. Apa di layar ini? Lanjutkan aja. Oke. Saya akan ini. Oke, next. Passwordnya salah. Bentar ya. Kemudian berhasil. Oke, habis itu allow ya Bu ya. Nggak nampak saya, Pak. Saya nampaknya cuma masih bersiaplah untuk memasang motor. Oh iya, ini karena masuk di ini lagi. Oke, allow, oke. Nah, ini udah. Jadi yang itu tadi Bapak Ibu diarahkan ke kayak semacam kolom lagi, dia login email kita lagi. Oke. Open display incognito mode. Oh, harus open dulu. Selesai. Oh, selesai nih, Bu. Ya, sudah, Pak. Terus balik ke Google Form. Nah, ke Google Form-nya tadi ya. Ya. Sudah terinstall, oke. Balik ke Google Form tadi ya. Ditutup aja, Pak. Ya, yang ini ditutup. Oke, ditutup. Berarti tadi yang ini tampang tugasnya tugas yang tadi. Oh, ini nih, latihan UH ya. Oke. Nah, ini. Ini ada nomor 2 dari kiri. Tanda yang kayak papan apa ini, Pak? Ini nih. Add-on ini. Ya. Add-on, diklik. Auto proctor. Ya. Oke. Nah, setting. Ya, settingnya itu, Pak. Oh, ya. Settingnya enable timer. Ya. Nanti semuanya nanti ada timer. Maksimal attempt-nya cuma kasih 1 kali ya kan? Linknya ini. Oke. Terus ada timer itu diisi. Oh, timernya. Yang ini, Pak, yang nomor 2. Oh, bentar. Yang kan ada main, ada timernya. Ya. Itu mulainya jam berapa? Oh, anggaplah dari jam sekarang misalkan 8.50 ya. Oh, durasinya 10 menit anggap ya. 10 menit ya dalam menit kan. Sekarang tanggal 4 ya. Terus starternya tanggal jam berapa gitu ya? Jam 8.50 aja, Pak. 8.45. Ya. biar dekat sebentar lagi kan. Nanti di-share di grup WA kan. Terus
end date-nya Tanggal tetap tanggal 4 juga. End End time time-nya sampai jam 10 menit. 9. Ya. Ya, 9. Karena dia nanti dia terlalu disiplin, Pak. Bisa dibukanya sesuai jam terakhirnya. 9.00 aja. Oh iya, oke. Nah, jadi kita langsung coba ini 901 lah, nggak apa-apa ya. Oke, ini. Nah, oke. Baru auto close test ya. Ya. Terus update setting. Update setting. Oke. Baru kirim ya. Iya. Yang linknya tadi. Sebelum Yang itu main ya. masih bisa ngedit ya Bu ya? Yang ini masih bisa ngedit kan? Bisa. Ya? Tadi linknya dibagikan aja Pak. Oke, Yang ke WA. Share linknya, oke ini ya. Ya. Oke, Kok di salin. WA Pak? Nampak nggak saya nyontek? Ya, kita coba ini ke WA ya dulu. Memang kita masuk ke NJMP. Itu linknya Bapak Ibu masuk ini. Silakan dibuka linknya ya Bapak Ibu. Kita tunggu seperti apa. Saya kemarin tuh dicobanya sama anak-anak satu kelas cukup 2 orang. Saya suruh ngobrol, saya suruh buka tab yang lain kayak gitu Pak. Tapi foto kurang tahu juga. Ya. Share screen dari Bu Herma ya. Dari view Bu Herma bagaimana? Oh, kalau saya biasa aja Pak, bisa ngerjakan langsung. Cuman nanti hasilnya research nanti ada di Google Form kita. Coba Bu di-share ininya Bu. Di-share untuk pengerjaannya. Ibu bisa nge-share Bu. Oh, hasil saya yang salah kemarin ya? Enggak. Yang ini kan link ini, Ibu buka. Hah? Ada tuh share screen di MGMP ini. Nanti tampilin seperti apa. Oh, iya. Tapi saya udah ngerjakan, Pak. Oh, sudah ngerjain. Kawan yang lain coba, yang belum ngerjain. Kawan yang lain belum ngerjain coba. Silakan, ada yang ini. Coba kalau Kerjaan apa Pak Isam? yang dokumen Google itu Pak Togap coba. Lah kedua itu Jokowi apa Mega gitu-gitu. Iya, coba klik nanti kita lihat. Asal aja. Kalau asal aja, kalau buka yang lain bisa nggak atau auto close nggak dia? Oh gitu. Coba. Misalkan untuk siswa itu bisa nyontek atau enggak gitu, Pak. Oh gitu ya. Nah. Kirim gitu ya. Kirim gitu. Ya, kirim coba. Udah. Udah, nanti hasilnya Pak Hisam yang bisa buka. Oh gitu. Iya.
Oke, sudah dikerjain. Nah, kita lihat ya ini hasilnya. Bu Herma kemarin dipraktekkan ke siswa bagaimana? Dia buka yang lain nggak bisa gitu, Bu Herma? Bisa, jadi nampak, cuman yang nggak nampak itu video, Pak. Foto. Jadi foto anak itu sama siapa itu nggak keluar. Oh. Ke proyek gagal saya ini. Saya saya nggak nemu-nemu ya, sudahlah saya tinggalkan. Gak apa-apa, bukan setidaknya kan mencoba, kan? Nah, kayak begini, ini saya coba nih. Ini. Loh, ini kirim tanggapan lain. Oh, tadi masih belum diatur ya ini untuk ya, one response-nya ya? Belum. Bisa berkali-kali ya. Iya, bisa berkali-kali. Permisi Pak. Ya, oke, silakan. Itu kalau yang saya tahu kita copy link yang di test link auto itunya Pak. Jadi copy link di situ nanti kita masuk ke webnya, baru kita bisa di situ. Tapi harus didaftarkan emailnya setahu saya Pak. Oh, yang di setting tadi ya Pak ya? Oh, Iya betul Bu. Yang di setting ini, tadi. misalkan Iya. ya, add-on, auto proctor, terus Kemudian setting. Iya. Nah di situ ada link kan Pak. Link itu yang dikopikan ke siswa. Yang ini ya Pak, yang tes link. Oh, link ini. Oh, Iya ini. betul. Nah, terus copy link. Itu yang kita kopikan dan kita bagikan ke siswa Pak. Oh, berarti tadi salah Pak. Siswa ya. Ke email masing-masing. Ya. Ke WA ya Pak. Oke, ke WA nih coba. Oh iya. Kasih new window. Kita kasih new window dulu. Kalau kamera nggak keluar itu anak-anak apa karena mematikan kamera ya? Atau karena saya yang mematikan? Itu seharusnya keluar Bu. Biasanya dia auto random foto gitu dia. Oh gitu. Itu nggak masalah kalau kamera mereka anak-anak mati pun bisa juga ya Pak? Kecuali mungkin dia menggunakan komputer Bu. PC yang nggak ada camnya, mungkin dia tidak ada kamera. Oh itu mungkin ya. Iya. Kalau menggunakan HP maupun laptop dia otomatis nyala nanti camnya Bu. Oke. Terima kasih. Mantap ini. Oh, ini auto proctor. Ini ada Bapak Ibu nampak di sini? Di share screen saya? Nampak. Oke, yang auto proctor dan di sini allow, use your microphone allow. Terus use your camera allow. Iya. Wah, ini dia. There is an error close all other application. Oh, kameranya error. Jadi harus ada kamera tambahan nih, misalkan. Oh mungkin itu apa Karena ya? kameranya dipakai untuk meeting ini kan? Ya nggak? Iya, betul Pak. Tidak bisa double dia. Coba ini ada kamera 2. Oh itu mungkin saya gagal kemarin tuh Pak. Oke. Sekarang saya coba kamera tambahan. Kamera tambahan. Back coba. Oh, ini sudah ada ini ya, try now. Oh, harus install kayaknya Bapak Ibu ya. Oh iya. Iya kan? Otomatis. Iya. Test. Try, coba kita try ya. Oke.
Coba kita tutup dulu yang ini. Bisa nggak? Oh, kameranya ini nggak berhasil di kameranya, mungkin kameranya di. Coba kan luarnya bisa Pak, mungkin nanti bisa dicoba. Oke. Ya, Pak. Oke, sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu cara men-setting bagaimana proktornya. Tapi apakah berbayar itu kita nggak tahu ya. Apakah berbayar? Masih gratis sebulan, beberapa bulan ini Pak. Oh, masih gratis ya. Oke. Tapi nantinya berbayar kayaknya. Iya Bu. Kita mencari gratisan ya. Tapi saya tahunya udah sebulan loh Pak. TPG Bu. Saya TPG. Tim pencari gratisan. Saya pencari yang gratisan. Iya, Kalau udah bayar kita tinggalkan. Iya. Oke Bapak Ibu. Terima kasih Bu Resti Yuniarti dari SMA 5 yang sudah mewakili tadi. Selanjutnya dari SMA 14, ini ada Pak Togap. Bagaimana Pak Togap? Mungkin bisa cerita gimana? Silakan Pak Togap. Ini saya spotlight ya. Pak Toga bahagia. Dihidupkan kameranya Pak. Oh iya. Pak Toga bahagia sekali ya Pak. Iya, Pak. Silakan. Junior kita Bapak Ibu. Ya. Bapak Togap Marpau. Nah, ini dia wajahnya, keren kan? Silakan disapa dulu Pak Togap, gimana cerita dulu. Ya sama 14 ya. SMA 14 kita nggak berbeda dengan Bapak Ibu ya. Dan GCR Pak, Google Classroom. Ya. Tapi ada juga yang luring Pak. Karena kita mencari info Google Form disebar ke orang tua atau siswa, masih ada ditemukan yang tidak mempunyai HP Pak. Lagi laptop ya. Nah, Suaranya hilang Pak. Halo, suaranya hilang. ini bisa. Mungkin agak dekat dengan ini, dengan sumber mic. Ya. Silakan Pak. Oke Pak, tadi sampai ada beberapa siswa yang belum punya HP atau perangkat, itu gimana solusinya Pak di sana Pak? Solusinya Pak, kita secara luring Pak. Jadi disuruh datang ke sekolah Pak, mengambil tugas maupun materinya Pak. Nah, gitu Pak. Oh, itu langsung bertemu ke guru mapelnya ya? Iya Pak, boleh dibawa pulang Pak, besok diantar kembali Pak. Dan masih banyak seperti itu Pak yang alasannya kuota lah gitu. Tapi kalau mengenai HP itu memang hanya beberapa orang lah gitu Pak. Kalau di tempat saya mungkin ada 1 atau 2 orang lah di kelas saya gitu. Saya wali kelasnya. Tapi katanya kadang-kadang mereka disuruh datang ke sekolah juga nggak mau Pak. Sehingga suatu semester tidak ada tugasnya. Jadi suatu ini. Iya. Ya mungkin, iya Pak. Mungkin anak zaman now kali Pak ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu pengen enak dan kepenak ya. Jadi Dia pengen nggak belajar tapi pengennya lulus, pengennya dapat ijazah, kan seperti itu. iya benar. Ini kan tugas kita bersama, bagaimana membuat motivasi ya. Dan itu memang berentetan ya kalau saya lihat, karena mereka itu sudah kayak semacam
ada di zona nyaman berkaitan sama orang tuanya ya. Kadang kalau saya analisis secara sekilas ya, bukan menyimpulkan, ini kan menduga kan. Iya, Jadi Pak. orang tuanya dia orang tuanya mungkin ada punya kekuatan sehingga wah gampang aja kita nggak usah belajar asalkan ada link udah bisa masuk gitu. Iya, itu, Pak. Jadi belum perlu dibangun, memang benar-benar anak itu harus baik kemampuannya baru bisa menyelesaikan. Tapi ya yang harus kita lakukan ya hanya motivasi ini aja ya, motivasi religi aja, maksudnya kita tuh hanya melaksanakan perintah ya kan. Iya, benar, Pak. Ya, gitu. Melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Allah gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan pasti akan bernilai kan gitu. Iya. Oh gitu. Iya, bagi orang kan bisa disuruh, kan nggak jauh Pak ya, rumahnya kan dari sekolah itu kira-kira kan orang zonasi Pak ya, mungkin nggak jauh, Betul, tapi kan niatnya nggak ada Pak. Itu memang hambatan sih. HP orang tuanya HP center Pak ada, nah, itu. Nah, iya, memang ada beberapa kasus kayak seperti itu ya. Jadi dia itu nggak ada kuota, tapi kalau main game itu ada Pak, itu masalahnya. Benar Pak. Main game, main handphone, ada. Dari dana bos Pak ya, dikasih tapi tetap habis Pak ininya, kuotanya, karena mungkin digunakan untuk hal-hal yang lain. Iya. Jadi tidak beda jauh ya Pak ya, pakai Google Classroom ya Pak. Seluruh guru atau mungkin ada pemberian kebebasan bagi guru. Kami ada pertemuan dengan Zoom juga Pak, dengan siswa Pak. Diatur Pak. Ini ya tim ini ada tim ini minggu pertama, tim ini minggu kedua gitu-gitu Pak. Oh Zoom ya, Zoomnya berbayar Pak? Enggak Pak. Oh, TPG ini Bu Herman. Oh iya. TPG ini belum cair betul TPG ya? Belum. Suruh Ada bersabar di ya. websitenya sudah. Oh di website sudah ya? Sudah. Juli, Agustus, September. Disimpankan dulu Pak. Disimpankan Pak, biar nggak di. Punya saya. Iya. Oke. Terus ini Pak Togap, kalau misalkan siswa yang nggak hadir atau nggak ikut meeting itu dari sekolah ada ini nggak kayak semacam sanksi atau mungkin peringatan, surat peringatan gitu, ada nggak kira-kira? Kita melaporkan Pak melalui ada masing-masing grup orang tua gitu Pak. Jadi guru-guru lain tuh memberikan informasi ke wali kelas, baru wali kelas ke grup orang tua Pak. Ternyata banyak orang tua itu nggak peduli Pak, nggak menanyakan Pak. Oh jadi per kelas ya Pak ya. Jadi misalnya wali kelasnya saya, nanti saya membuat WA orang tua gitu ya Pak. Iya Bu, saya grup mapel lain itu mau nginfokan ke kita. Oh. Nggak hadir gitu. Iya. Bisa juga melalui ketua kelasnya Bu. Saya kasih kan ke wali kelas itu, ke guru-guru mapel itu yang ada di kelas saya kasih itunya ketua kelas. WA ketua kelas. Bisa saat lalu saya langsung ke wali kelas. Wah. Udahlah. Oke. Jadi ada juga pemanggilan, ada grup nih ya, bagus juga itu ide grup orang tua. Grup orang tua ya. Dulu iya Pak. Yang ide dari SMA 3 itu kan ada grup orang tua, segera dilaporkan dan gurunya harus setiap saat melaporkan apa kegiatan siswa gitu ya. Iya, tugasnya bahkan kita infokan ke orang tua juga supaya diperhatikan, karena selama hampir 1 semester Pak ya, pas kemarin banyak yang tidak tahu aninya
bahwa anaknya tidak mengikuti pelajaran. Iya, iya. Emang siswanya tidak tahu atau tidak mau tahu? Nah, ini dia. Banyak Beda tidak mau tipis tahu, kan? Pak. Siswanya Iya, mau iya, iya. Iya, iya, iya. JJ kita ini. Ya, kita ini memang tugas kita bersama. Memang bagaimana membentuk kemandirian pada diri siswa memang harus gimana ya? Peran tidak hanya guru ya, jadi orang tua juga ya kan. Terus dari sekolahnya juga harus solid juga ya kan, menginformasikan. Kalau misalkan wali kelas atau guru mapel tidak menginformasikan ke wali kelas, ya berarti kan aman-aman saja gitu anak-anak itu. Baru nanti ketahuannya pas di belakang udah tahu ini sering nggak masuk, sering nggak ikut meeting, sering nggak ngerjakan tugas, baru kelabakan. Loh, kayak mana ini prosesnya kan gitu. Begitu Pak Togap ya di. Untuk Memang yang itu mengunjungi, Pak. Mengunjungi ini kan, mengunjungi siswa tersebut kan masih pandemi, kita takut-takut kan ya Pak ya, kita juga menjadi wabah pula di situ atau sebaliknya. Bukan Pak. Sesuai dengan belajar itu kan bagaimana mencari solusi katanya Pak ya. Betul. Ya susahnya di situ ya Pak. Iya Bu, dalanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Togap sudah sharing ke kita tentang kondisi, tentang manajemennya, bagaimana mengatasi. Jadi memang diperlukan grup orang tua ya. Jadi Iya Pak. Orang tua. Jadi grup orang tua juga bisa memantau anak kelasnya. Di masing-masing wali kelas berarti punya grup orang tua ya Pak ya? Iya Pak, diwajibkan Pak. Biar ada terjalin komunikasi, tidak ada miskomunikasi gitu lah Pak. Tidak ada dusta ya Pak. Iya. Ya ada dusta. Di antara. Oke. Terima kasih Pak Togap. Wah, ini udah bermanfaat bagi kita. Oke, Bapak Ibu. Sama lah kan, kita melalui Google Form kan itu Pak ya. Hanya sama lah mungkin. Dengan yang membantu sekali lah itu yang diberikan Bu Herma kemarin, video share aja video-video yang sesuai dengan pelajaran saat itu kan. Betul. Memang ada juga kan berkaitan kuota belajar juga ya. Jadi banyak mengisi kuota belajar ini hanya untuk talent-talent tertentu ya. Kalau dia YouTube sudah nggak masuk kuota belajar ya. Tapi ada itu cara menghack itu di kuota belajar dirubah menjadi kuota umum. Itu itu cara yang ilegal jadi itu maksudnya ada tapi ini Pak untuk menguntungkan siswa juga lah kan, untuk bisa kita pakai gitu Pak ya. Betul. Bisa ya Pak? Itu Pak Isam bilang. Cari saya mau niru. Saya nggak berani ya. Belum pernah Pak. Tapi malah hang karena kan cara-cara misalkan ilegal itu kalau nggak bersih dia pasti nyisipkan virus atau apa. Oh gitu Pak ya. Oh juga bersih Pak ya. Kena dikitannya nanti di perangkat kita. Kalau seperti perangkatnya Pak Togap nanti isi duit bank semua, wah ini bahaya kan. Banknya ber-MM, wah ini bisa habis udah ludes ini. Habis ini ya Pak ya, rugi yang punya konten apa itu. Betul. Oke, terima kasih Pak Togap. Sampailah ke acara yang ketiga. Tapi sebelum ke acara ketiga, silakan ada pertanyaan untuk SMA 14 Pak Togap. Silakan Bapak Ibu. Atau pertanyaan sudah diwakili saya. Oke. Mana Bu Erma? Silakan Pak Tris, ada pertanyaan untuk Pak Togap, Pak Tris. Ibu apa? Ispa? Oke.
Oke, terima kasih Pak Togat. Ya, Kita Pak. menuju ke session berikutnya, Ya. yaitu share tentang. Absennya belum ada ya Pak? Oh, absen belum ada. Bentar. Belum. Bu Nurasia, apakah ada di? Saya coba. Lagi dibikin. Dulu absennya. Bentar ya. Absennya. Bentar Bu ya, saya kopikan ini dulu. Absennya di chat ini Pak ya, yang di chat. Atau Oh. di WA, Pak? Ada nih. Saya kasih linknya dulu, saya coba. Bentar lagi proses materi. Materi SMA 5 ya. Oke, saya taruh di chat ya Bapak Ibu untuk linknya. Kalau di chat meeting juga. Di chat meeting hanya akun Good Inovatif yang bisa kan. Oke Bapak Ibu, silakan diisi untuk linknya. Ya, kita lanjutkan kembali ke laptop. Ya. Mana chat ini? Di WA ya, di WA. Oh, di WA. Oke. Yang diisi apa Pak Isam? Ya. Yang diisi apa? Absen. Yang di grup WA ini diisi. Iya, iya betul. Yang ada KMP. gitu Pak? Kenapa? Yang ada @Nuraisa bukan? Iya betul, betul. Ini dia. Ya. Oke, kita diisi Bapak Ibu. Oke, sambil mengisi absen, kita coba sharing tentang pelatihan yang saya sudah lakukan tentang grup SIM PKB di SIM Guru Belajar simpkb.id. Nah, ini Bapak Ibu sudah nampak di tampilan Bapak Ibu? Sudah ya? Udah Pak. Nah, ini dia akun pengguna saya ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada akunnya, berarti ini nomor UKG @guruku.id. Ya, masuk ke MGMP SMA Matematika Batam. Cuma ada beberapa yang masih belum tergabung, beberapa kendala. Ada yang dia salah jenjang, ada yang salah mapelnya, pemilihan mapel.
Jadi dia kalau salah jenjang nggak bisa dimasukkan ke grup MGMP, komunitas bahasanya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil masuk komunitas, baru bisa masuk melakukan pelatihan ini. Selama belum masuk di komunitas, Bapak Ibu nggak bisa melakukan pelatihan. Dan selain itu, kelebihannya masuk komunitas, saya bisa bantu mereset password Bapak Ibu ya. Kalau misalkan benar-benar lupa passwordnya. Kalau benar-benar, tapi jangan sampai lupa semua ya Bapak Ibu passwordnya. Nanti bisa susah saya nanti untuk mereset satu-satu ya. Oke, jadi ini sertifikat kegiatan ini. Alhamdulillah saya sudah dapat 2 nih. Tahap 1 BIMTEK Guru Belajar Seri Pandemi Bimbingan Teknis. Yang kedua, yang ini penyelesaian. Jadi tinggal unduh di sini. Unduh di sini. Ini kalau sudah Bapak Ibu sudah melaksanakan pelatihan. Saya baru 1, Pak. Ya, baru 1 akan muncul lagi yang kedua. Nah, iya. Kita lihat jadwalnya. Jadwalnya apa saja di sini? Nah, ini. Pak Cam. Ya. Oke. Kalau guys nggak bisa lihat presentasi Bapak, Pak ya? Kenapa Pak Sudiono? Kalau jadi tamu ini kita nggak ada presentasi Pak bisa? Oh, belum nampak? Kalau di saya belum. Oh gitu. Tapi di sini sudah Kalau apa memang kalau guys gitu ya, kalau guys ya? Kalau tapi mestinya bisa masuknya Pak sebagai guest, jadi nggak mana ya? Kok nggak ada ya? Iya. Saya juga lagi ikut itu Pak Isam, yang guru belajar itu lagi. Oh ya. Masih 50% ini. Oh mantap. Yang ini. Ini jadwalnya Bapak. Nih ya. Jadi BIMTEK 1 sampai 10 saya ikut yang ini. Bapak Ibu nampak ya? Terus diklat yang tahap kedua ini 11 sampai 30 Oktober. Pengimbasannya 31 Oktober sampai 9 Oktober. Ya. Nah, yang angkatan kedua 11 sampai 20 Oktober yang angkatan kedua. Iya, udah selesai. Tahap satunya. Angkatan kedua 31 Oktober sampai 19 November. Iya, nah, nanti dan ini pengimbasannya adalah tanggal 10 sampai 19 November. Angkatan ketiga 21 sampai 30 Oktober, ini angkatan tahap kedua 20 November sampai 9 Desember. Jadi tahap keduanya ini. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di angkatan keempat 31 Oktober berarti sekarang nih. Yang angkatan keempat tahap satunya sampai 9 November. Nanti keluar sertifikatnya biasanya tanggal 10 ya. Atau tanggal 9-nya kalau paling cepat. Nah, nanti yang ini diklat tahap keduanya menunggu informasi dari pusat, Bapak Ibu. Ini. Terus materinya apa saja? Materinya ini saya tunjukkan materinya. Apa yang dipelajari? Tujuannya apa di sini? Tujuannya untuk guru seri belajar masa pandemi ini meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh berbasis beban kurikulum yang disederhanakan. Mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan siswa, mengembangkan keterampilan guru menggunakan teknologi, meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen. Jadi di sini tujuannya memang meningkatkan kompetensi guru ya, merancang pembelajaran jarak jauh. Sesuatu hal yang baru yang saya alami, sebelum guru itu masuk ke pelajaran, guru itu ada namanya diagnosis non kognitif ya, jadi mendiagnosis siswanya dulu. Seperti kasus yang disampaikan Pak Togap tadi, mendiagnosis apa siswanya itu di rumah itu belajar sama siapa dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan detail yang mungkin ke arah lebih ke psikologis. Jadi apa yang digunakan, siapa yang mendampingi belajar, kapan waktu belajarnya dan sebagainya. Jadi itu ada diagnosis non kognitifnya dulu, sehingga baru ke pembelajaran. Jadi itu menjawab. Terus mengelola pembelajaran jarak jauh melibatkan siswa. Jadi banyak cara, yaitu di situ dan di situ di dalamnya itu ada banyak pengalaman video-video yang
ini kan dalam YouTube di Kemendikbud yang bisa dibuka di dalam ketika kita mengikuti pelatihan itu, bagaimana pengalaman mengajarnya, bagaimana kesulitan-kesulitannya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa jadi Bapak Ibu guru bisa melihat pembelajarannya oleh guru-guru yang lain seluruh Indonesia seperti apa, dan Bapak Ibu mengambil hikmahnya gitu ya. Apa yang cocok dengan anak didik kita. Terus lagi mengembangkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Nah, ini teknologi. Jadi guru memang harus dekat dengan teknologi masa sekarang, tidak mungkin tidak. Kalau nggak siap teknologi ya ketinggalan. Kelihatan ketinggalannya pas ketika pembelajaran daring ini. Kalau Bapak Ibu guru tidak menguasai teknologi, ya udah lewat nih ya. Jadi biar siswanya masih akan lebih saya gitu loh ya. Jadi kurang tepat kalau misalkan Bapak Ibu guru masih belum menggunakan teknologi. Terus lagi asesmen pembelajaran jarak jauh. Nah, asesmen pembelajaran jarak jauhnya di sini yang saya ada tambahan pengetahuan ya, tidak, pertanyaannya tidak seputar dengan materi saja. Jadi ada memang tentang COVID dan perkembangan dunia saat ini. Jadi lebih ke arah soal-soal AKM lah bahasanya dari segi asesmennya itu. Oke. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk polanya, polanya bagaimana? Apa suruhnya belajar di masa ini lebih fleksibel, lebih mudah. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk, dia lebih fleksibel ya, waktunya mau dibuka kapan saja, tapi dengan catatan berada pada interval itu. Jadi harus 100% gitu. Ya. Terutama di tahap 1, kita tidak boleh melompat ya. Jadi harus dituntaskan itu. Dituntaskan videonya dulu baru. Ya. Itu. Lebih menantang, lebih kooperatif. Nah, apa itu tahap 1 secara umum? Itu bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, widyasuara, semua guru mapel, jenjang serta jenis pendidikan. Jadi semua ini bisa mengikuti tahap 1 ini. Tahap kedua, peserta adalah guru yang telah menyelesaikan tahap 1. Nilai minimal 70. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati nanti ketika melakukan kuisnya. Melakukan kuisnya harus benar-benar soal yang ada itu ada di materi semua gitu. Jadi kalau misalkan kita melalui materi akan ketahuan, oh ini ada sesuatu hal baru seperti sinkronus, asinkronus dan sebagainya ya. Terus ada beberapa pertanyaan yang memang hampir-hampir mirip ya Bapak Ibu, yang memang perlu ketelitian di situ. Nah, tahap ketiga pengimbasan. Nah, ini peserta yang telah tuntas tahap 2. Nah, ini saya dalam hal ini adalah pengimbasan kepada Bapak Ibu guru mengenai program ini. Oke. Materi-materinya seperti apa? Kita coba ya. Tahapan. Ya. Apa saja tahapan program guru? Jadi ada tahap 0, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 0 itu masih seputar evaluasi ya. Nah, saya buka yang awal ini. Nah, saya beranda dulu. Oke. Mulai belajar. Bapak Ibu. Masih dalam proses. Nah, ini dia. Nah, ini yang awalnya ini adalah tahap 0 ya. Orientasi ini tahap 0, masuk tahap 0, terus habis itu tahap 1 BIMTEK-nya baru tahap 2. Tahap 3-nya masih belum muncul di sini. Oke. Terus hasilnya bagaimana hasilnya? Hasilnya ya. Pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru, peningkatan kemampuan mengembangkan pembelajaran jarak jauh, sertifikat BIMTEK 32 JP, sertifikat Diklat 32 JP, dan piagam penghargaan. Nah, jadi piagam penghargaannya masih belum ada, saya masih sertifikat BIMTEK 32 JP sama sertifikat Diklat 32 JP.
Ya, perlu diketahui tambahan bagi guru ASN ini bermanfaat juga ya BIMTEK kayak gini ya, terutama pada pengisian silat ya, aplikasi silat. Jadi aplikasi silat di Provinsi Kepulauan Riau dia harus BIMTEK yang diikuti harus dicantumkan semua Bapak Ibu. Dan itu nanti akan meningkatkan nilai IP BIMTEK IP-nya ya. Nah, itu ASN ya Pak. untuk ASN. Jadi indeks IP-nya di silat itu akan nampak. Tapi Saya bisa coba kok Pak, direkayasa itu Pak. Oh, direkayasa ya. Orang itu semua 85 saya bikin. Ya ini salah satunya ya untuk yang silat nih. Saya coba buka akun saya. Oke, login. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak. Pak. Iya, jadi master data ASN-nya ini, IP ASN di sini. Oke. IP ASN per tahun. Nah, ini alhamdulillah. Pertama saya dapat rendah, habis itu dapat tinggi. Alhamdulillah. Nah, ya isinya bagaimana? Nah, close and buy ya. Tapi Ini bisa Pak, jadi 85 semua. Pak Isam, Pak Isam. eh Pak Isam, iya Pak Tris, ya silakan. mau tanya ini, kalau itu ditambah kemudian di save nggak apa-apa ya? Nggak berpengaruh nanti kalau kita ada tambahan? Mestinya nggak apa-apa sih Pak Tris. Itu udah di save? Jangan save dulu, saya kalau sudah di save udah nggak bisa dinilai lagi Pak Tris. Oh gitu ya? Jadi Iya. belum dulu, jangan di save dulu berarti ya? Saya langsung main aja, kan ini kan explore ya, trial and error. Jadi trial and error ya udah dicoba-coba aja gitu. Ternyata nggak bisa lagi ya. Macam ini ya Bapak Ibu. Jadi isinya di master itu kan? Isinya di master. Nah, kayak gini bimbingan teknis. Udah dapat nih 32 JP. Ya, silakan. IP ASN Bapak tadi kok ada 2? Satu. Oh, ya, itu kan 2019, Bu. 19 ada ya? Nah, iya. Yang Adanya 19 sebenarnya nggak ada, cuma saya nyoba-nyoba itu tadi trial and error. Jadi main pencet loh, kok bisa muncul gitu ya. Nyoba-nyoba aja. Ternyata 2020 sudah apa yang dipencet Pak Isam? Pak Isam yang dipencet 2019 bisa muncul. 2019 pas tahun 2019, kalau sekarang udah nggak ada lagi. Oh. Berarti memang kita belum ada dulu ya? Iya, dulu sebenarnya ada Pak Tris, cuma kan saya mengeksplor sendiri. Apa ini ya? Ini kamu data apa ya? Jadi dibuka semua ini. Nah, pas di 2019, oh ada ini apa sih? Ya udah langsung buka, langsung. Tapi Pak, IP itu asal dia yang terakhir dia aktifkan nilainya 85 juga meskipun tahun 2013. Yang diaktifkan, masa Bu? Iya. Iya, saya orang-orang itu kan saya tengokkan semua, itu kayak gitu semua Pak. Jadi nilainya 85 semua. Ah, enggak ada. Orang penilaian untuk 20 kok ketik 2013 nyasar loh. Iya Pak, tapi bisa Pak. Walaupun bisa tapi walaupun bisa tapi kan enggak enggak valid. Oh iya, tapi itu ya tadi. Mungkin dia dari skillnya itu nanti ya. Paling dari anunya itu nanti dari sistem. Sistemnya mungkin ada perbaikan satunya. Iya. Oke. Kembali ke laptop. Itu tadi. Sekarang materinya seperti apa, Bapak Ibu, untuk apa sih yang dipelajari di dalamnya? Jadi materi pembelajaran daring di sini pembelajaran daring secara mandiri ya. Ini yang pertama orientasi dulu, lihat. Ini materinya Bapak Ibu. Oke. Jadi ada slide-slide yang sudah ada di dalamnya ini seperti kebutuhan yang dituju, kesulitan merancang, kesulitan mengelola, kesulitan menggunakan, kesulitan melakukan asesmen. Jadi memang 4 ini yang hal pokok yang dialami pada saat pandemi ini. Jadi merancang pembelajaran kayak mana, bagaimana men-set-up-nya biar anak-anak tertarik, ya, atau kesulitan mengelola pembelajarannya, bagaimana mengelolanya. Jadi merancangnya itu sebelum, mengelola pas saat itu. Terus penggunaan teknologi ya, kayak kuota, tidak semuanya punya kuota, bagaimana harus ada plan A, plan B, plan C gitu, seperti itu.
Terus asesmennya, melakukan asesmennya seperti apa? Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini ya. Yang terpenting memang 4 hal ini yang di orientasi awalnya. Oke, ya. Sekarang yang kedua, yang tahap ya, tahap 1 seperti apa? Tahap 1. Nih, tujuan topiknya ada konsep pembelajaran jarak jauh, konsep kurikulum pada kondisi khusus, konsep asesmen diagnosis awal, konsep asesmen diagnosis berkala, model pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi berlatar belakang tadi 4 permasalahan tadi, inilah apa sebagian alternatif solusinya ya, bukan ini satu-satunya solusi ya. Jadi konsep pembelajaran jarak jauh itu memahami prinsip, tujuan, pendekatan pembelajaran jauh, menerapkan cara 5M untuk memberikan pengalaman belajar. Jadi 5M-nya tetap jalan, ada mengamati, menanya, gitu. Cuma dari siswa kita, terutama secara umum siswa Indonesia, kemampuan menanyanya masih kurang gitu ya. Jadi dia hanya mendengarkan. Bahkan saking mendengarkannya nggak diaktifkan kameranya, nggak diaktifkan mana, entah orangnya kemana, pergi kemana, nggak tahu ya. Mendorong kolaborasi guru, siswa, dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Konsep kurikulumnya kita tahu bersama, sudah beberapa indikator, beberapa ini sudah dikurangi ya Bapak Ibu topiknya. Jadi terus menghubungkan kompetensi dengan kebutuhan kondisi siswa. Nah ini, jadi tidak mengejar target secara umum ini ya, secara umum untuk kurikulum, tapi lebih melihat kondisi siswa seperti apa. Menganalisis contoh kasus mengenai penyelesaian KIKD. Jadi kayaknya kita akhir-akhir ini akan diseret untuk tidak mengejar target kurikulum yang memang anak harus pintar semua, tidak. Jadi lebih ke arah anak-anak bagaimana dengan belajar itu bermakna bagi kehidupan dia gitu ya. Sehingga soal-soal AKM itu mendukung untuk itu. Kayak pembuatan roti, pembuatan yang kemarin kita bahas ya sama Pak Abdul Malik, pembuatan roti, terus warisan tentang apa yang dia langsung berkaitan dengan keseharian. Nah, terus asesmen diagnosis awal. Nah, ini yang kita mungkin saya baru di sini ya. Tujuan dan manfaat asesmen diagnosis, merancang asesmen diagnosis non-kognitif. Yang non-kognitif nih, dan kognitif. Kalau asesmen kognitif kayaknya semua guru melakukan ya, mulai dari melakukan ulangan harian dan sebagainya. Tapi yang non-kognitif ini yang kita mungkin kurang ya. Lebih lagi kalau siswanya banyak, wah gimana ini. Dan juga sebenarnya bukan tugas dari guru BK dalam hal ini yang di pelatihan ini ditekankan. Sebenarnya tugas dari guru mapel masing-masing. Sehingga guru mapel itu juga bertindak sebagai guru BK mini lah bahasanya. Jadi guru yang mendampingi siswa juga apa permasalahan dan sebagainya, sehingga lebih dekat sama siswa. Terus membuat diagnosis kemampuan belajar siswa dan tindak lanjut asesmen. Nah, ini. Terus ada diagnosis berkala dan sebagainya Bapak Ibu, ini sudah formatif, sudah modelnya. Nah, sekarang model-modelnya di sini ada yang daring, ada luring berdasarkan kebutuhan siswa. Mungkin seperti di SMA 14 tadi ada yang luring juga ya Pak Togap, ada yang siswa itu pergi ke sekolah mengambil tugasnya dari guru mapel dan sebagainya. Jadi sesuai kebutuhan siswa. Terus merancang berbagai macam alternatif pembelajaran jarak jauh dengan kombinasi daring dan luring sesuai kebutuhan siswa. Jadi aktivitas daring dan luringnya ya ini tugas kita bersama dan masing-masing guru dengan karakteristik siswanya berbeda-beda ya. Sama seperti misalkan SMA Yosudarso, karakteristik siswanya seperti apa akan berbeda dengan SMA 8, SMA 1, SMA 3, SMA 14, SMA berapa itu akan berbeda. Karena dilihat dari diagnosis non-kognitif awalnya sudah berbeda, makanya treatment yang akan dilakukan juga akan berbeda.
Dan di Yosudarso tadi dapat informasi dari Bu Syu melakukan penilaian harian yang sampai keempat sekarang, sudah keempat ya, sudah 4. Mungkin kalau dilakukan di sekolah lain ulangan harian 1, 2, 3, waduh ini ulangan terus ini ya. Kan nggak cocok gitu kalau di sekolah lain. Tapi kalau di Yosudarso pasti bagus gitu, karena sudah asesmen non kognitifnya sudah bagus gitu. Nah, seperti itulah bahasanya. Jadi tidak menekan yang lain. Jadi istilahnya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Terus lagi penggunaan teknologi. Nah ya, penggunaan teknologi banyak ini digunakan. Jadi ada Teams, ada apa, Google Classroom. Ini yang favorit ini yang dua ini ya, kalau nggak Google Teams, Google Classroom, karena di antara dua ini apa ya, lengkap ya, lengkap dari mulai apa tesnya, meetingnya, apa segala macam ya. Jadi dua ini. Untuk yang Edmodo dan sebagainya, sosiologi, atau mungkin yang ada yang dari sekolah langsung. Nah, ini hal apa, sekolah-sekolah tertentu saja ya. Seperti bagus yang dibuat oleh MAN tentang dari Kemenak langsung ya Bapak Ibu itu ya. Itu dari Kemenak kita bisa lihat kemarin prosesnya apa segala macam. Memang harus ada kerjasama dari guru untuk mengisi ininya dan sebagainya. Intinya tetap guru ya. Tetap guru. Kalau kita DNA-nya guru, mestinya kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Itu bahasa Pak Abdul Malik kemarin. Oke, Bapak Ibu, ini tahap 1 tentang ini ya Bapak Ibu. Jadi tentang konsep belajar jarak jauh nanti akan dibicarakan lebih lengkap lagi dari tujuan ini. 5M-nya seperti apa dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Dan untuk tes-tesnya, saya juga membuat posting juga di link YouTube. Tes-tesnya untuk mempelajari Bapak Ibu apa yang ditanya dan apa dijawab. Mudah-mudahan kalau soalnya masih sama ya. Kalau soalnya sudah berbeda, saya nggak tahu lagi. Oke. Itu materi untuk tahap 1. Oke. Sekarang saya back lagi. Sekarang yang tahap 2. Oh, ini angkatan 2, angkatan 1 ini. Ini sudah selesai. Ini angkatan 2. Terus materi lagi. Ini tahap 2-nya bagaimana ya? Oh, ini dia. Untuk tahap 2 ini dia. Tahap kedua Bapak Ibu berbeda, dia lebih ke arah teknis ya. Jadi topiknya mendapatkan inspirasi dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Topik mengembangkan PJJ, merancang dan menerapkan pelajaran sudah didapatkan dari program dalam bentuk merancang dan mempraktikkan pembelajaran jarak jauh. Topik merefleksikan PJJ, menuliskan praktik baik pembelajaran jarak jauh agar bisa direfleksikan secara objektif, melakukan penilaian diri terhadap tulisan praktik pembelajaran jauh, membuat rencana perbaikan praktik pembelajaran jarak jauh. Jadi di tahap kedua ini Bapak Ibu, kita dibimbing atau ada semacam best practice dari kita. Bagaimana sih pembelajaran jarak jauh kita? Ya, kalau saya kemarin menggunakan Office 365, pakai Teams, pakai meetingnya ini segala macam. Caranya seperti kita berinteraksi dengan siswa, pakai whiteboard yang bisa langsung dicoret-coret whiteboardnya dan menjelaskan ke siswa, umpan balik ke siswa seperti itu. Jadi istilahnya lebih ke arah best practice. Mungkin Bapak Ibu juga berbeda hal dalam melaporkan ini, best practice-nya ini. Tapi lebih ke arah pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan tesnya tidak ABCD lagi nih. Ini sudah pertanyaannya sudah mencari ide, mencari solusi, terus pengalaman pada pembelajaran kita. Oke, next. Baru tahap ketiga. Nah, yang tahap ketiga ini tahap ketiga.
Nah, tahap ketiga ini yang sekarang saya lakukan yaitu dengan desiminasi ini ya, desiminasi tahap ketiga, desiminasi atau pengimbasan bahasa ini ya. Jadi pengimbasan tadi cuma saya masih bingung di pengimbasan ini karena belum ada atau ketentuan seperti apa dia diperiksa atau apa. Jadi mungkin inilah salah satu saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru ya, antara rentang waktu 31 Oktober sampai 9 November. Sekarang tanggal 4 berarti sudah masuk di sini ya. Jadi saya sudah mengimbaskan seperti apa BIMTEK-nya, seperti apa diklatnya, masih secara umum. Nah, nanti untuk yang lebih lanjut Bapak Ibu bisa kunjungi di playlist MGMP. Saya taruh di playlist MGMP. Di situ ada beberapa macam rekaman saya tentang pengerjaan soal dan sebagainya. Itu yang biasanya sering diinikan Bapak Ibu guru ya. Saya ini playlistnya di sini. Playlist untuk ada di MGMP ya. Saya kasih linknya. Taruh di WhatsApp Bapak Ibu ya. Di WhatsApp. Masih nunggu link di WhatsApp. Oke, masih belum terhubung saya, atau saya taruh di sini ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu guru. Adakah pertanyaan? Oh iya Mbak. Ya, informasi untuk daftar hadirnya yang di ini ya, yang di share oleh Bu Nurasa Lubis. Tanggal 11 November ya, Pak. Oh, tanggal 3 ya. Tanggal 3 mungkin salah ketik ya. Tanggal 4 itu yang tadi? Enggak ya, enggak jadi ya, Pak? Bentar. Atau double ya, kirimnya double. Oh, dua-duanya ya, Pak? Nah, dua-duanya lah, Bu. Dua-duanya nanti kalau misalkan ada ini tinggal disatukan aja karena formatnya sama. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau ya. Kalau sudah ngisi yang satu udah nggak perlu ngisi lagi di yang lain. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu dari pengimbasan pelatihan. Adakah pertanyaan kira-kira? Atau mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang sudah tahap berapa dan pengalamannya seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Seperti Pak Sudiono tadi. Pak Sudiono, halo. Bu Herma sudah tahap 1? Saya guru pembelajar nggak bisa, Pak. Oh? Saya nggak ikut, Pak, karena udah banyak kegiatan saya. Saya udah kena warning saya. Oh iya. Ibu aktif ya. Kata kepala baru mulai Pak Hasan. Oh iya. Pak Ya, Sudiono lanjut, gimana? Pak. Pak Sudiono sampai mana itu, Pak Sudiono? Silakan. Saya Pak. tahap 1 baru 75%. Oh, mantap, Hidupkan Pak. kameranya, Pak. Hah? Hidupkan kameranya biar kawan-kawan Kamera. tahu Pak Sudiono mana ya. Ya. Nah, inilah Pak Sudiono. Oke, silakan, Pak. Iya, Pak. Saya baru ini juga baru lagi jalan tahap 1 nih. Baru 75%. Karena jaringan kan kadang-kadang pas yang kuis itu kalau ngirim itu mungkin karena banyak pesertanya se-Indonesia gitu. Kalau di jam-jam yang ini itu rame yang ngirim gitu mungkin ya. Itu sih modalnya. Udah gitu mungkin karena jaringan internet saya kurang kenceng. Nggak kayak Pak Hisam bus-bus gitu kan. Nggak kayak Pak Trisno. Kalau Pak Trisno kan jaringannya kenceng tuh. Iya, memang sudah Yang menguasai jaringan. menguasai. Iya.
Itu sih mungkin Baru kendalanya itu. tahap 1 ya 50% ya Pak Sudiono? Tahap satunya baru 75%. Ini ntar lagi. Harus dicicil-cicil. Tapi Ya. milih Kalau tahap yang gelombang berapa ya, itu? Pak? Yang gelombang Gimana? 1. Yang milih yang gelombang berapa? Gelombang 4. Oh, gelombang 4 ya. Jadi Iya. ya. Gelombang 4 berarti 31 Oktober sampai 9 November. Iya, betul. Nah, ya, oke. Gitu. Nah, mudah-mudahan cepat selesai. Amin, Bisa amin, amin. kita, lihat nanti sertifikat Bapak Ibu itu 32 jam strukturnya kayaknya di FB udah banyak kawan-kawan yang mengupload struktur sertifikat diklatnya itu ya. Bapak Ibu Oke, ada lagi mungkin Pak Sudiono? Udah itu aja Pak, cukup. Mungkin belum ada yang bisa dibagi lah. Udah Pak Isam tadi sama itu materinya. Pak Sutrisno, silakan Pak Sutrisno. Apakah sudah? Apanya? Berbagi, silakan. Berbagi apa? Berbagi kue. Boleh. Terus belajar Pak Sutris. Kan, Pak Sutrisno dihidupkan Bagi kameranya, kuota Pak. Pak Tris, bagi kuota. Dihidupkan, nah ini namanya Pak Sutrisno. Udah terkenal. Saya baru ikut Pak Isam tahap kelima. Tahap kelima. Iya. Gila nih. Tahap kelima. Tahap kelima itu antara 10 sampai November. Iya. Oh, 10 November mulai ya, Pak? Iya. November ya. 10 November. Karena tabrakan semua jadwal saya. Iya memang. Ya. Nah, saya belum apa itu? Satu. Yang lain Bapak Ibu ada yang ikut enggak, Pak? Ada yang ikut nggak yang lain? Silakan Bapak Ibu. Saya baru selesai tahap satu Pak Isam. Oh, Mantap, baru Pak selesai. Togap. Iya, tahapnya itulah bentuk duanya ya 31 Oktober itu sampai sama kayak 9 November. Cuma saya angkatan 2. Baru dapat sertifikat itulah kemarin itu. Jadi sampai 9 November ya Pak? Angkatan 4 ya Pak Togap ya? Saya angkatan 2. Angkatan 2. Iya, maksudnya nilainya sudah keluar. Sampai ini kan? Sebelum lepas sudah. Oke Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oh, jadi itu ini ya, Pak? Coba Bapak Ibu. Ya, ada pelatihannya. Ada tahapnya tadi ya, Pak? Iya, ada. Terakhir ya, pengintasan ini ya? Bu Ermawati nggak usah ikut lagi lah. Saya nggak boleh, Pak. Sudah. Yang nggak usah lagi lah. Nanti Menunggu perlu rekornya itu dengan sertifikat. Nanti 1 tahun naik pangkat, Pak. Nah, iya, nanti 1 tahun naik pangkat susah nanti. Mau ke 4B kan? Alhamdulillah, amin. Masya Allah. Udah didoakan sama suhunya ini, insya Allah. Iya. Bapak Ibu, Bu Erma baru April kemarin 4A, Bapak Ibu. Oh, Alhamdulillah. Oke. Pak Sutrisno juga 4A loh, sudah 4A ya guru pembina. Salah, saya 4E Pak Isam. Oke, Bapak Ibu bisa untuk ini menghidupkan kameranya semua karena di sesi terakhir ini kita akan bersama. Silakan Bapak Ibu. Sudah direkam. Google. Kamu ketik. Baru. Iya. Plus. Ya, silakan. Ayo tambah lagi. Banyak nanti dia akan semakin ini ya. Bu Sio.
Pak Palar, ayo. Ayo dibuka ini videonya. Pak, Bu, Pak Kalis. Mohon maaf Pak, saya nggak ada kamera, komputer saya. Oh gitu. Pakai HP aja Bu. Ada, mau didukit. IP mana IP Bu Sari IP. Dari P mana? Wah, ini Patris ini. Bu Alfi, ayo Bu. Wah, banyak tuh. Panggil satu-satu nih ya. Ayo Patris bantu. Bu Maimunah, ayo. Bu Mai udah ya? Udah ya? Saya punya nggak kelihatan deh. Kok nggak kelihatan wajahnya di saya? Udah saya aja. Pakai Saya aja nampak. Iya, karena deket aja Bu Il. Iya. Oke ya, foto ya. 1, 2, 3. Oke. Pak Palar. Banyak nih, tambah banyak. Tambah lagi Bu. Ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah copy. Banyak nanti biar dikirim ke banyak informasinya, silakan. Patris bisa juga. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Untuk 2 minggu yang akan datang, gimana kalau kita minta sharing dari SMA Yosudarso? Pak Isam. Ya. Kelihatan itu sudah mau mendekati Pak Isam. Oh iya. Mau mendekati itu pas itu. Jadi pasti dimajukan ya Pak Tris ya, informasi terbaru. Iya, dimajukan itu tanggal 25-an 24 kalau enggak salah. 23 Pak. Nah, iya sekitar gitulah Senin. Berarti kan kita masih ada 2 minggu itu, manfaatkan aja 2 minggu itu, setiap minggunya nggak apa-apa lah, insyaallah. Oh gitu. Jurusan yang lain, karena ada juga kita membuat tryout AKM. Itu nanti aja lah, tryout itu nanti di bulan Januari aja Pak Isam. Bulan Januari aja ya? Iya. Kita finalkan dulu soalnya. Kayaknya 2 minggu ke depan datang. Tanggal 18 itu. Ya insya Allah 2 minggu lagi sepertinya datang. Iya. Kenapa? Bukunya kan baru dikirim minggu ini. Nah iya. Kemungkinan 2 minggu lagi nyampe lah. Ya. Oke Bapak Ibu, saya juga lagi berdiskusi sama Pak Adi untuk membicarakan ini AKM. Kita jawab yang soal numerasi. Kalau soal yang lain literasi ternyata guru bilang kayak bahasa Indonesia atau apa. Jadi kita yang bagian yang numerasi. Itu saja ya Bapak Ibu pertemuan MKMP hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Pak Isam, Pak Diono mau tanya itu. apa? Pak Diono ngangkat tangan tadi. Oh, silakan Pak Sudiono. Enggak Pak, lanjut Pak.
Enggak, Pak. Ya. Nanti tanyanya ke Pak Trisno aja nanti. Alamak. Pak Isam aja. Pak Isam. Ya, Pak Isam. ya Bu, paslah. Pak Isam ini pakai. Maaf baru masuk ini. Saya nggak bisa. Nah, ini suaranya, Pak. Kalau sini. Nah, oke. Luas lah. Apa yang Ya, oke, Pak silakan Bu Isam? Asma. Pak Iya, Isam, mohon maaf. Pak Saya Isam, nggak bisa. Pak Isam. Iya, Bu Syu. Ya, Jadi pertemuannya gimana? untuk minggu depan kira-kira bisa Bu. Tadi ada masukan dari Pak Sutrisno kalau ini kan 2 minggu lagi itu UAS nih untuk SMA, MA, Sekepri. Jadi kalau minggu depan boleh dari SMA berbagi Bu. Minggu depan tanggal berapa ya Pak? Sekarang tanggal 4, tanggal 11 ya? Tanggal 11. Gimana Bu? Oke, boleh. Jadi sebagai pengganti nanti di tanggal 28. Aturannya kan tanggal 28 cuma sudah UAS. Sehingga dimajukan menjadi ini tanggal 11. Boleh ya Bu? Oke Pak. Weh, mantap ini. Karena kita pengen tahu nih, jadi kayak tahap-tahap ini pelanggarannya terus bentuknya mungkin sampel aja itu buat kita untuk bersharing bersama gitu. Oke ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, untuk pertemuan yang akan datang Rabu yang akan datang berdasarkan masukan kawan-kawan. Jadi minggu depan kita meeting MGMP yang sebagai tuan rumahnya adalah SMA Yosudarso. Oke. Terima kasih. Iya Pak Tris. Pak Tris coba ngangkat tangan nih. Saya besok ngasih tambahan dikit. Oh iya, boleh. Sama Pak Sutrisno untuk ngasih tambahan ya. Oke. Terima kasih perhatiannya kawan-kawan. Kita bergerak bersama di Kota Batam khususnya demi kemajuan pendidikan di Kota Batam, terutama di bidang matematika, karena tugas kita bersama, apa kendalanya, seperti apa, nanti tugas kita bersama, kita mencari solusi ya. Jadi harus yang solutif ya, jadi solutif. Terima kasih Kak Ibu Tejo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Makasih ya Pak. Terima kasih Bu atas hadirnya Bu Syu. Yuk, sama-sama Pak ya, makasih. Terima kasih sama-sama semua. Halo Pak Trisno, teman lama.